yang bersuka cita, mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Kau yang mengenal hati kami Tuhan. Kau yang selalu membawa kami berjalan dimanapun Tuhan. Kami ada, Kau ada Tuhan. Kau selalu memberikan hangatnya kasih-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih. Mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Haleluya. Menyembah hatiku milik-Mu seutuhnya. Yes, terima kasih Tuhan. Kau mengenal hatiku. Yes Tuhan. Hamba batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir Tuhan, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Kau mengenal hatiku, hamba batin kami Tuhan. Tanpa Engkau, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, yes, izinkan oh Tuhan, dengan apa yang ku punya. tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya.
seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Ku menyembah, Hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa. Amin. rindukan pelukmu. Kami rindu pelukanmu Tuhan. Kami rindu untuk menyembahmu. Karena Kau Allah yang begitu berharga untuk kami Tuhan. Yes. Amin. Hanya pribadi. Mari kita pagi ini mau menyembah Dia lebih lagi. Yes. Oh Tuhan, Yesus. Oh sejuta rasa. Haleluya. Rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Kau baik, Yesus Kau baik Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kau yang mengenal hati kami Tuhan, dan Kau yang menyertai hidup kami. Oh Tuhan, Yesus Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau segalanya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Yesus yang kudus. Yesus, Kau mulia Tuhan. Haleluya. Yes, benar Tuhan, karena Kau segalanya, segalanya. Oh Tuhan, Kau lebih berharga. Oh Tuhan, Kau tinggi, Kau dahsyat besar. Yesus, oh Tuhan, mulia, mulia, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, untuk bersaat teduh sejenak sembari mengucapkan syukur pada Tuhan bahwa hingga hari ini kita tetap dalam perlindungan-Nya. Badai cobaan kita lewati, semuanya berkat Dia, Tuhan kita yang dahsyat. Tiada yang mustahil bagi Dia, karena Dia selalu ada di hati kita. Dia selalu bekerja di dalam hidup kita. Renungkan, berikan syukur pada Tuhan.
kasih pada Tuhan. Yesus, kau baik, tanganmu sungguh dahsyat. Haleluya, terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang yes. sukar. Yakinlah Roh Allah bekerja. Amin. Turut bekerja. Semua tiada yang mustahil. Bagi orang percaya. Amin. Turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang Tiada mustahil. yang mustahil. Amin. Tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Yang mustahil. Oh Tuhan, Tiada yang yes. Saya rindu Bapak Ibu katakan bahwa tiada yang mustahil, sambil katakan dengan iman. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Yes. Bila Roh Allah Sekali lagi dengan lebih mantap katakan tiada yang mustahil. tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil. Orang percaya. Oh Tuhan, Bila Roh kami percaya bersama dengan-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil. Gunung dipindahkan, segala persoalan kami dilewatkan Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan dengan iman-Mu yang paling dahsyat. Bagi orang percaya, bila Roh Allah, amin, turut bekerja di antara kita. Bila Roh, Allah turut bekerja. sekali lagi, bila Roh Allah Bila Roh Allah turut bekerja. bila Roh Allah, Bila Roh Allah turut yes, bekerja. di antara kita. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau percaya bahwa tiada yang mustahil bersama dengan Kau. Kami mau percaya tiada yang mustahil. Segala apa yang akan kami lewati ke depan, itu pasti semuanya akan lancar bersama dengan Kau Tuhan. Ketika kami menaruh iman kami menaruh iman kami untuk lebih percaya dan lebih dekat padamu, maka semuanya akan lancar bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Segala pujian-pujian kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Kau lindungi, Kau bentengin ibadah ini. Segala kuasa-kuasa gelap yang mengganggu pikiran kami, hati kami, agar kami tidak fokus kepadamu Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kau hancurkan, Kau usir Tuhan dari tempat ini. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Dan ketika nanti selesai dari ibadah ini, kami bisa memperoleh sesuatu yang dahsyat yang berasal daripadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah yang baik. Kami siap bersorak-sorai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikan salam yang indah kepada kanan kirinya, sambil katakan Tuhan Yesus luar biasa.
Kita mau siap untuk menginjak-injak iblis di depan kita. Kita mau siap untuk mengalahkan iblis, mengalahkan segala yang mengganggu hidup kita. Woo! Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Mari bersama-sama kita belajar lagu ini. Woo! Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam amin. Yes, kami akan pegang. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itulah ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Sekali lagi, dan kan ku injak-injak bersama-sama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Bapak Ibu, nanti kalau rapnya dan kan ku injak-injak, kaki Bapak Ibu langsung menginjak-injak ya. Segala iblis, segala persoalan, segala gangguan di pikiran, injak di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Amin. Bersama-sama, injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sekali lagi, ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Siap-siap, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Bareng-bareng, ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Dia sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau lanjutkan pujian kita untuk nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat nama Tuhan kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap, haleluya, dan bumi pun bergoncang,
bergoncang. Bumi pun bergoncang. Namun kau kan setia, haleluya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, haleluya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang lagi lebih dahsyat buat nama Tuhan kita. Saya udah Bapak Ibu duduk bangkit kembali. Mari. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Secerahnya mentari. haleluya. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Hanya kau yang termegah. Walau bumi, walau badai, Badai menghadap. haleluya. Dan bumi pun bergoncang. Namun kau kan setia, menjagaku Tuhan. Menjagaku selama. Bersama-sama katakan, sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, sungguh nyata. Nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya minta kepada yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati persembahan ini tentunya agar menjadi berkat dan juga pertumbuhan untuk kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang baik. Hanya di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau menang. Tadi kita sudah injak-injak iblis dan kita mau lebih meyakinkan lagi, kita mau menang atas kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Haleluya, dia naik. Roh
menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. ku menang Ku menang, di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang. ku menang di dalam Yesus Tuhan. Amin. Ku menang Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ada kuasa dalam namanya. ada gembala, Ada kuasa ada kuasa dalam darahnya. darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya. Ada gembala, Haleluya, ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bersama-sama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Di dalam peperangan. Ku menang, ku menang. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Dahsyat buat kemuliaan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Yes, Kau Bapa yang kekal Tuhan, Kau yang Maha Kuasa. Kami percaya Engkau Tuhan, Kau Juru Selamat untuk hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan, Kau pun Hakim dan Pembela untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau turun dari gelap untuk bangkit dan juga bertata selamanya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah Tritunggal. Terima kasih. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, Ku percaya Sang Putra, Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami mau manifestasikan diri kami Tuhan, untuk terus percaya Kau Allah yang luar biasa, Hakim dan Pembela di salib sengsara. Kaulah rahmat-Ku, turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit, bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra,
percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa. Amin. Percaya Sang Putra, Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Yes. Kau percaya Tuhan, karena Kau telah bangkit. Kau percaya Tuhan, Kaulah Yesus Kristus yang agung. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ku percaya Engkau, percaya Kau telah bangkit, percaya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa. Saya udah Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau Allah Tritunggal. Haleluya. Saya persilakan kepada hambanya. Ada dalam kita. Ku percaya Dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya Dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Kami masih tetap di dalam kasih perlindungan penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Pagi hari ini kami membawa hati dan hidup kami. Kami bertekuk lutut duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami hampiri Engkau. Kami meminta pimpinan penyertaan-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami yang hadir pagi hari ini. Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang memeteraikan setiap kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Kami terima kebenaran firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami. Bahkan Engkau yang urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Baik, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini?
Luar biasa, minggu ini kita boleh melewati hal yang luar biasa juga, tetapi kita percaya Tuhan tetap boleh menyertai kita sampai dengan hari ini, amin. Kita boleh dalam keadaan yang baik. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang sebuah doktrin Kristen yang penting. Karena hari-hari ini kita hidup di akhir zaman, ada begitu banyak ajaran yang muncul. Bapak Ibu Saudara, oleh karenanya kita perlu tahu kebenaran firman agar kita tetap berdiri kokoh. Kita tidak terbawa, tergeser dari kebenaran yang kita pegang, yaitu firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat. Saya boleh dibantu dengan slide. Efesus 4 ayat 13 sampai yang ke-14. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara terlihat bisa dari layar atau Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitab atau Alkitab Bapak Ibu Saudara supaya lebih jelas. Efesus 4 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri kokoh kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita tidak akan diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang aneh. Bapak Ibu Saudara, di Amerika Serikat ada satu tim khusus untuk mereka menyelidiki, memberantas uang dolar yang palsu. Satu ketika seorang wartawan bertanya, "Wah, kalau begitu Anda harus menyelidiki banyak uang dolar palsu dong ya." Tetapi mereka katakan, "Tidak, kami hanya mempelajari dolar yang asli. Kami pegang, kami lihat, kami raba, kami terawang. Dan sehingga kami tahu mana dolar yang asli dengan mudah." Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita juga harus belajar firman supaya kita punya pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sejati. Jadi kalau kita tidak mau belajar, tidak mau membaca Alkitab, kita akan mudah digeser dari kebenaran yang benar, dari kebenaran yang sejati. Jadi hari ini Bapak Ibu yang kemarin baca Alkitabnya bolong-bolong, ayo back to Bible, kembali kepada Alkitab kita, baca, belajar setia. Karena ini yang akan membuat kita tetap kokoh, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang aneh-aneh hari ini yang muncul. Dan Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting juga karena apa yang kita percayai ini akan menentukan perilaku kita. Ya, jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita percayai hari ini itu akan menentukan perilaku kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu doktrin yang penting, doktrin Kristen boleh dimunculkan. Ini adalah doktrin yang paling sering disalahpahami baik oleh kita orang Kristen ataupun orang yang non-Kristen, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara pernah dengar istilah ini sebelumnya? Mungkin atau baru kali ini, apa pula itu ya. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar ya. Doktrin Allah Tritunggal. Bapak Ibu, ada banyak orang yang menganggap agama Kristen itu syirik. Artinya menyamakan makhluk
seperti Allah. Ya. Dan katanya Allahnya orang Kristen itu beranak. Allah kok punya anak? Kalau Allah punya anak, siapa bidannya? Gitu. Allahnya orang Kristen itu ada 3. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu kalau kita pakai matematika, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa Bapak Ibu? Kalau kita percaya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Mereka bilang kok 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Mestinya 3. Tetapi Bapak Ibu, sebetulnya bicara tentang Allah ini bukanlah bicara tentang penjumlahan matematika. Ya, tetapi berbicara tentang Allah adalah berbicara tentang kemuliaan, berbicara tentang kebesaran keagungan Allah. Dan kalau kita mau bicara dalam hal matematika, bukankah 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1? Bukan 3. Boleh next slide. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membahas tentang Allah Tritunggal, bukan bicara tentang keberapaan Allah. Ada berapa? Tetapi kebagaimanaan Allah itu sendiri. Allah bukan berapa, tetapi bagaimana kita mengenali Allah itu sendiri. Ini poin pentingnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh belajar tentang Allah Tritunggal, kita harus memiliki hati yang rendah. Ya, kita belajar tentang Allah Tritunggal, mari kita punya hati yang rendah dahulu. Karena yang sedang kita selidiki, yang sedang kita pelajari adalah Allah. Bapak Ibu, kalau kita ingin menyelidiki seekor hewan, misalnya semut, kita tinggal ambil seekor semut, kita taruh dia di bawah mikroskop, ya kita keker gitu kan, kita lihat dan kita akan bisa menyimpulkan, oh semut itu badannya seperti ini, kakinya ada sekian dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini yang kita akan sama-sama belajar, yang sama-sama akan kita selidiki adalah Allah. Tidak mungkin kita mengambil Allah dari tempat yang maha tinggi, kemudian kita taruh di bawah mikroskop kita dan kita selidiki. Bapak Ibu Saudara, lagi pula kita harus paham bahwa kita menyelidiki benda, misalnya batu, itu akan lebih mudah dibandingkan kita menyelidiki tentang hewan. Dan menyelidiki hewan lebih mudah daripada menyelidiki manusia. Setuju Bapak Ibu? Memahami diri kita saja kadang kita juga sulit. Dan saya yakin dan percaya para suami memahami istri lebih sulit gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak mudah, apalagi kalau kita sebagai manusia kita mau mempelajari tentang Allah. Oleh karena itu kita harus punya hati yang rendah dahulu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Allah kita, dia mengambil inisiatif untuk membuka dirinya. Ini kita bersyukurnya, ini untungnya kita. Allah yang kita sembah, dia sendiri yang datang menyatakan dirinya, membuat dia untuk dikenali oleh kita manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bisa kenal siapa Allah, itu karena Allah yang menyatakan dirinya. Sejauh mana Allah menyatakan dirinya kepada kita, sejauh itu kita mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, lagi pula kita harus sadar dimensi kita dengan Allah itu berbeda. Dimensi yang lebih rendah akan sulit untuk memahami dimensi yang lebih tinggi. Apalagi ketika kita memahami Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bersyukurnya kita dapat
mengenal Allah karena Allah yang membuka diri. Allah yang mau menyatakan dirinya kepada kita. Itu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, seorang tokoh gereja, filsuf, teolog di abad 2 dan 3 bernama Agustinus. Dia berkata demikian, pikirkan Allah Tritunggal dan mungkin Anda akan kehilangan akal. Cobalah untuk mengabaikan tentang Allah Tritunggal dan mungkin engkau akan kehilangan jiwa selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, karena kalau ketika kita tidak percaya kepada Allah Tritunggal, artinya kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan selamat. Alkitab bilang hanya orang yang percaya kepada Tuhan, kepada nama Yesus Kristus yang selamat. Jadi kita harus percaya kepada Allah Tritunggal. Walau mungkin kita tidak bisa memahami sedalam-dalamnya dengan sepenuhnya. Tapi kita punya satu keyakinan, kita percaya Allah Tritunggal, Allah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, satu kali Santo Agustinus ini, Bapak Gereja, mula-mula dalam dia merumuskan doktrin Tritunggal. Begitu luar biasa pusingnya. Bagaimana sulitnya memahami Allah Tritunggal. Sampai dia mentok, aduh kayaknya saya keluar dulu cari angin. Satu ketika dia jalan sore di pinggir pantai. Dia melihat seorang anak kecil sedang menggali pasir, membuat sebuah lubang, kemudian anak ini coba masukin air ke dalam lubang yang dia buat. Agustinus bertanya kepada anak itu, nak, apa yang sedang kamu lakukan? Anak ini bilang, oh saya lagi mau pindahkan air laut ini ke dalam lubang yang saya buat. Kemudian Agustinus tertawa, dia bilang, anak ini bodoh banget. Masa air laut yang begitu luas dia mau masukkan ke dalam lubang yang kecil yang dia buat. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Roh Kudus menyadarkan Agustinus dan bilang demikian. Sebenarnya kamu juga bodoh. Masa Allah yang begitu besar, yang begitu mulia, begitu luar biasa mau kamu masukkan ke dalam otak kamu yang hanya sebesar bakpao itu. Oh, Agustinus baru tersadar dan dia bertobat. Begitu luar biasanya Allah yang mungkin tidak bisa kita pahami dengan otak dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu pagi hari ini kalau kita belajar meneliti tentang Allah, mari kita belajar dengan rendah hati. Dan kita berkata, Tuhan nyatakanlah, berikan hikmat-Mu sehingga kami bisa memahami, mengenal Engkau secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya bahwa apa yang Allah nyatakan kepada kita itu sifatnya cukup untuk membuat kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Hingga akhirnya bisa kita menjadi percaya. Kita diselamatkan, kita bisa mengabdikan hidup kita kepada Tuhan selama-lamanya. Sampai nanti kita bertemu kelak di dalam kemuliaan di dalam surga. Kita akan berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Kalau Paulus, Bapak Ibu Saudara bilang, hari ini kita melihat dengan samar-samar di dalam bayang-bayang. Tetapi kelak kita akan bisa mengenal Dia secara pribadi langsung muka dengan muka. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar ya. Mungkin kayaknya pusing banget, tapi mari yuk kita belajar buka hati. Dengan kerendahan hati kita fokus selama beberapa menit ke depan. Sehingga kita boleh dapat satu kebenaran, mutiara kebenaran yang luar biasa pagi hari ini. Boleh next slide. Bapak Ibu, ada beberapa prinsip utama yang harus kita pahami, yang harus kita pegang. Yang pada intinya kekristenan itu adalah menyembah Allah yang Esa.
Allah yang satu, atau disebut dengan monoteisme. Bukan politeisme. Jadi bukan menyembah Allah yang banyak. Tetapi kekristenan adalah menyembah Allah yang esa. Mari kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu esa. Musa di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang esa. Maleaki 2 ayat 15 berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ada lagi kemudian di dalam Markus 12 ayat 29. Perjanjian baru pun menyatakan bahwa jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, apa Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu esa. 1 Timotius 2 ayat 5, Paulus pun menyatakan demikian. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi berkali-kali perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adalah esa, Allah yang satu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah yang esa itu ternyata adalah Tritunggal. Apa artinya Tritunggal? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal artinya Allah itu satu hakikatnya. Satu hakikatnya tapi memiliki 3 pribadi, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat, 3 pribadi. Pribadi Bapa berbeda dengan pribadi anak, tetapi mereka satu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh melihat, kita lihat dari kata aslinya ya Bapak Ibu Saudara. Perlu kita ketahui bahwa kata esa itu punya 2 kata di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada kata ehad. Ehad ini artinya united. United itu satu, kesatuan gitu ya. Together, bersama. Jadi satu kesatuan. Contohnya paling mudah di dalam Alkitab, Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara, kata satu daging ini menggunakan kata ehad, united. Jadi satu daging terdiri dari ini suami dan istri, suami istri, 2 pribadi yang berbeda. Tetapi di dalam ketika mereka sudah diberkati di dalam pernikahan kudus, maka mereka menjadi satu daging, united. Pribadinya ada berapa Bapak Ibu? Tetap 2, tetapi menjadi satu, ehad. Kata ehadlah yang dipakai. Mereka ehad daging, satu daging. Nah Bapak Ibu Saudara, sedangkan yang berbeda dari kata esa, kata keduanya adalah yahid yang artinya tunggal. Di Alkitab contohnya ketika Abraham punya anak Ishak. Satu ketika Allah meminta Abraham untuk membawa Ishak untuk dikorbankan. Allah bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kata yang dipakai itu adalah
Yahid yang artinya hanya satu. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, kita punya penggambaran pemahaman yang lebih luas lagi. Oh, ternyata Esa itu bukan hanya satu tok, tetapi ada Ehad dan Yahid. Mari kita lihat contoh di Alkitab ya, yang menunjukkan bahwa ada kejamakan di dalam keesaan itu sendiri. Ada kejamakan di dalam keesaannya Allah. Kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Saya baca 26, Bapak Ibu Saudara baca 27. Simak sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, yuk kita lihat sama-sama. Kalau di ayat 26 Alkitab bilang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa Bapak Ibu Saudara? Kita. Kita garis bawahi kata kita. Kata kita itu dalam bahasa Indonesia kata ganti untuk jamak gitu ya. Jamak itu artinya lebih dari satu. Sedangkan di ayat 27 kelanjutannya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Garis bawahi katanya Bapak Ibu Saudara. Katanya di sini ini adalah menunjuk satu. Tunggal. Bapak Ibu Saudara, kenapa dimulai dari di atasnya jamak, di bawahnya tunggal, singular gitu ya. Kenapa? Karena ini mau menunjukkan ada kejamakan di dalam keesaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah sedang berbicara dengan dirinya sendiri dalam pribadi yang berbeda dalam keesaannya itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat Kejadian pasal 1 ya, ayat 1, 2, dan 3, kita bisa melihat ada kejamakan Allah di dalam keesaannya. Ada Allah pencipta, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan kita ya. Bapak Ibu, hari ini kita ada di sebuah ruangan, betul? Ruangannya ada satu, tetapi di ruangan yang satu ini ada sisi panjang, ada sisi lebar, juga ada sisi tinggi. Bapak Ibu Saudara, ruangannya ada berapa? Satu. Tapi ada panjang, lebar, dan tinggi. Ada 3 sisi. Atau kita bisa juga melihat sebuah segitiga. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan sebuah segitiga, mau segitiga apapun bentuknya. Segitiganya satu, tetapi dari segitiga yang satu itu ada 3 garis, ada juga 3 sudut. Segitiganya berapa Bapak Ibu? 1, tapi garisnya 3, sudutnya 3. 3 di dalam 1. Nah, Bapak Ibu, satu contoh lagi, dan mungkin kalau pakai contoh memang bisa membantu, sedikit membantu, tetapi perlu kita sadari juga contoh-contoh kita tidak bisa menjadi satu perbandingan yang tepat untuk kita membandingkan dengan Allah. Ya, Allah bukan sebuah segitiga, Allah bukan sebuah ruangan, tetapi saya berharap contoh-contoh ini bisa membuat kita lebih paham, ada gambaran. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, sebuah tanah liat. Kalau kita punya tanah liat di tangan kita, tanah liat ini bisa kita bentuk jadi sebuah vas bunga. Bisa dibentuk jadi asbak dan bisa jadi genteng. Nah, Bapak Ibu, apakah vas bunga sama dengan genteng?
Sama nggak Bapak Ibu Saudara? Tidak, mereka berbeda. Asbak dengan genteng, apakah sama Bapak Ibu? Tidak, asbak mungkin bulat, genteng kotak. Dan genteng apakah sama dengan vas bunga? Tidak. Tetapi Bapak Ibu, vas bunga, asbak, genteng pada hakikatnya sama, bahannya adalah tanah liat. Hakikatnya sama, tetapi bentuknya berbeda. Jadi kita melihat ada kejamakan di dalam keesaan itu. Nah, Bapak Ibu, boleh next slide. Setidaknya sebetulnya ada istilah Tritunggal ini muncul ya pertama kali kapan sih? Kok bisa ada kata Tritunggal? Atau kalau kata lainnya adalah Trinitas. Kenapa muncul? Siapa yang pertama kali mencetuskan kata istilah Tritunggal? Nah, istilah Tritunggal sendiri kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak akan pernah menemukan kata Tritunggal yang dicetak secara letterlux di dalam Alkitab. Jadi tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Tetapi konsep ini ada di dalam Alkitab. Seperti tadi ayat-ayat yang kita baca. Nah, Bapak Ibu, orang yang pertama kali menggunakan istilah Tritunggal ini sebenarnya adalah seorang yang bernama Tertullianus, seorang pemimpin gereja abad 1 dan 2. Jadi awal-awal gereja sekali mula-mula, dialah yang mencetuskan menggunakan istilah Tritunggal. Dan doktrin Tritunggal ini akhirnya disusun Bapak Ibu Saudara. Disusun oleh bapak-bapak gereja dalam sebuah konsili yang ada di Nisea di tahun 325 Masehi. Jadi sudah lama sekali. Hari ini kita tahun berapa Bapak Ibu? 2025. Dan ini disusun 325 Masehi. Jadi begitu luar biasa, jauh lama sekali doktrin ini sudah ada. Nah, kenapa perlu disusun? Kenapa doktrin ini harus dirumuskan? Karena telah terjadi kesimpang siuran. Ada berbagai pengertian mengenai pribadi Allah. Akhirnya timbullah ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu perlu disusun. Kenapa? Karena ada kebutuhan untuk mendalami kebenaran tentang Allah Tritunggal. Jadi disusunlah doktrin ajaran tentang Tritunggal. Yang intinya, rumusannya, intinya ini adalah berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Tetapi memiliki 3 pribadi yang sehakikat dan setara. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu Saudara kalau ditanya apa sih Allah Tritunggal? Aduh, gak tahu, pusing. Jangan Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, setidaknya kita harus bisa memberi jawab. Kita bisa bilang dengan satu kalimat yang simpel, kita sama-sama ya Bapak Ibu Saudara belajar. Tritunggal itu satu hakikat, 3 pribadi. Sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara bilang, 1, 3 pribadi. Boleh ditampilkan next slide. Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu Tuhan, only one God. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah dia punya 3 pribadi. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah. Anak, yaitu Yesus Kristus adalah juga Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapak Ibu, garis yang hitam, kita sama-sama lihat, Bapa bukanlah anak. Anak bukanlah Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi satu hakikat, 3 pribadi. Saya kasih contoh yang lebih simpel Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau pernah belajar kimia kayaknya ya, ada unsur kimia yang bernama H2O. Pernah dengar Bapak Ibu?
H2O ini adalah unsur kimia untuk air, uap, dan es. Jadi untuk 3 unsur ini menggunakan istilah H2O. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah air adalah H2O? Ya. Apakah uap adalah H2O? Ya, udah lupa kali ya, udah kelamaan kimianya. Es termasuk H2O Bapak Ibu Saudara? Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah air sama dengan es? Tidak, berbeda ya bentuknya. Es apakah sama dengan uap? Beda. Bapak Ibu Saudara, contohnya gini, kalau saya haus, haus nih, tolong dong, minta air dong, minta minum. Kemudian Bapak Ibu, kucuk-kucuk datang gitu kan, iya saya bawain minum. Bapak Ibu Saudara datang kasih saya sebuah gelas. Tapi waktu saya lihat isinya, loh kok isinya es? Saya kan maunya air gitu kan, haus nih. Oh ini kan sama, H2O gitu kan. Enggak, saya maunya air. Oke. Bapak Ibu Saudara pulang lagi ke dapur, Bapak Ibu Saudara tuker. Kemudian Bapak Ibu Saudara datang lagi kepada saya dan berikan sebuah gelas. Ini, terus saya lihat, loh kok kosong? Ini uap, udah menguap tadi gitu kan. Ini kan juga H2O gitu. Bapak Ibu Saudara, tapi saya nggak bisa minum. Sama hakikatnya, tetapi beda bentuknya. Bapak Ibu Saudara, demikian gambaran contoh bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hakikat tapi beda pribadi. Biar kita lebih gampang lihat Bapak Ibu Saudara, saya coba bagi ya ke dalam 3 ini. Yang pertama Bapa. Bapa itu Allah yang bersemayam jauh di atas. Yesaya 66 ayat 1 bilang, langitlah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Dia Allah pencipta. Dia pemelihara dunia. Bapa. Dan pribadi yang kedua adalah Yesus, yaitu anak. Allah yang mendekat. Allah yang beserta dengan kita manusia, Allah Immanuel. Matius 1 ayat 23, firman yang menjadi manusia. Kita bersyukur ada pribadi Yesus yang datang mendekat kepada kita, yang menyelamatkan, bahkan ganti dosa kita. Dan pribadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Allah yang tinggal dalam orang percaya, dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 17 bilang begini, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, Bapa Allah yang begitu luar biasa besar, yang jauh ada di atas tahtanya. Tapi kita bersyukur ada Allah yang mendekat, yaitu Yesus. Dan kita lebih bersyukur lagi ada pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus yang diam dalam hidup kita. Kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, dimanapun kita berada, ada pribadi Roh Kudus yang menyertai kita. Dia bukan hanya kuasa, tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, jadi Allah yang jauh, yaitu Bapa, telah menjadi Allah yang dekat di dalam Yesus. Dan yang masuk dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam setiap hati dan hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, Allah yang senantiasa menyertai kita. Agustinus kembali, dia punya satu statement, dia bilang seperti ini, boleh next slide. Perbedaan sebutan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini dalam hubungan satu sama lain dengan tugas khusus masing-masing. Jadi sebutan itu dengan tugas khusus masing-masing. Yesus dalam hubungannya dirinya dengan
dengan dirinya dia disebut Allah. Tetapi Yesus hubungannya dengan Bapa, dia disebut sebagai anak. Jadi punya tugasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat penutup kita baca bersama Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Sampai juga kita di penutup Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama ya. Ini satu ayat yang luar biasa. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, ketritunggalan Allah ini bekerja sama dalam karya penyelamatan yang besar. Ada pembaharuan yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang hatinya kotor, hatinya keras, egois, diubahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dan karya Roh Kudus ini ada karena dilimpahkan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kita. Sehingga kita menjadi orang percaya. Dan semua ini terjadi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang 4 dikatakan karena kemurahan Allah, Allah Bapa yang melahirkan Roh Kudus dan Yesus buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kita bersyukur kita punya Allah yang Tritunggal, Allah yang bekerja luar biasa dalam karya penyelamatan bagi kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, paparan yang mungkin singkat, sederhana, mungkin tidak bisa kita pahami sepenuhnya, tetapi biarlah Roh Kudus hari ini yang memberikan hikmat untuk memberikan penerangan dalam hati setiap kita semakin kita mengenal Tuhan. Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Saya tutup dengan sebuah kesimpulan, saya boleh mengundang para singer. Bapak Ibu Saudara, doktrin Tritunggal mengajarkan kita tentang betapa dalamnya kasih Allah bagi kita. Bapa yang mengasihi kita dengan menciptakan kita. Anak menebus kita dari dosa dan Roh Kudus yang membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Betapa kita bersyukur punya Allah Tritunggal. Allah yang satu hakikatnya tetapi memiliki tiga pribadi. Pribadi yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa
Kami bersyukur buat karya ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami punya Allah yang kami sembah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang satu hakikat, tiga pribadi, yang membuat karya keselamatan luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Engkau tidak meninggalkan kami berjalan sendirian, Tuhan. Sampai di hari ini Engkau terus menyertai kami. Engkau terus menuntun kami, memberi kekuatan, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami, memperbarui kami, semakin mengenal, kami semakin mengasihi Engkau secara pribadi. Terima kasih, Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pendeta Muda Marta, sungguh firman yang luar biasa. Kita hari ini sama-sama belajar ya, untuk belajar mengenal lebih dekat tentang doktrin dari Allah Tritunggal. Kita akan menyiapkan persembahan kita yang kedua, dan saya persilakan pada petugas untuk bisa maju ke depan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dahsyat. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada yang bertugas. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pengumuman sepekan Minggu 9 Maret 2025. Terima kasih kepada Pendeta Muda Ibu Marta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Jemaat GBI Shalom di Tengah mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Denis Stefanus 3 Maret, Saudari Jenis 4 Maret. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yesus memberkati. Layan ibadah raya 16 Maret 2025, worship leader Bapak Tobi, singer 1 Ibu Sena, singer 2 Ibu Acai, singer 3 Saudari Tanto, musik Bapak Yoda, Bapak Yosia, Bapak Apen, dan Saudari Jessica. Asar keluarga Bapak Endang, pengumuman keluarga Bapak Sigit, LCD Saudari Melpina, ibadah EGC 2025 pukul 11 waktu. Ibadah WBI, pembicara Bapak Pendeta Sukiman, Kamis 13 Maret 2025 jam 5 sore di gereja. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Om Denny. Oke, dan saya persilakan kita akan menutup ibadah kita. Saya persilakan pada Bapak Gembala.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bulan Maret ini ada 5 minggu, dan tema-tema dalam bulan Maret ini mengenai pengajaran ya, doktrin Kristen. Dan ini cukup penting buat kita. Seperti di minggu pertama kita bahas yaitu Alkitab, firman Allah tanpa salah. Dan tadi kita bahas mengenai Allah Tritunggal. Dan minggu depan yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tanggal 23 keselamatan kekal, dan minggu terakhir kedatangan Kristus kembali. Jadi saya harap Bapak Ibu supaya kita bisa memahami ya, jangan lewatkan ya, pengajaran tentang doktrin Kristen ini. Baik, lain-lain tidak ada, yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang berulang tahun bisa maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari yang tersedia bagi kami hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan Yesus bersama kami di dalam ibadah yang kami lakukan hari ini. Inilah yang membuat hati kami bersuka cita, sebab Engkau ada hadir bersama kami. Terlebih lagi di hadapan hamba dan jemaat yang kami kasihi, Bapak Denny, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pertolongan, penyertaan dan pemeliharaanmu Tuhan di dalam sepanjang jalan hidupnya, di mana Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Ini adalah bukti kasih Tuhan yang tiada berhenti bagi orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah menyertai sampai dengan hari ini, ada satu rencana Tuhan yang besar yang Tuhan taruh di pundak Pak Denny. Itulah sebabnya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan sukacita. Biarlah kasih Tuhan tetap melanda di dalam kehidupannya, sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup ke depan pun Tuhan akan terus menolong dan menyertai. Berkati rumah tangganya, berkati istri dan anaknya. Jadikan keluarga ini adalah keluarga yang taat dan takut akan Tuhan.
keluarga yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan memberkati Pak Denny dan keluarga, sebab Engkaulah yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan pagi hingga siang ini. Tuhan lawat setiap jemaat yang hadir dalam setiap pergumulan dalam kehidupannya. Engkau tetap menjadi jawaban dan sumber kekuatan serta pertolongan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dampingi di dalam perjalanan. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan tidak pernah membiarkan seorang diri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Kasih Tuhan terus melanda di tengah-tengah hidup rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Sehingga di tengah-tengah hidup rumah tangganya penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan-Mu Tuhan, penuh dengan ucapan syukur. Jadikan Tuhan setiap rumah tangga jemaat-Mu rumah tangga yang mengasihi-Mu Tuhan, rumah tangga yang mengutamakan Engkau di dalam kehidupannya. Sebab segala sesuatu yang sudah diraihnya sampai dengan hari ini, itu semua karena Tuhan yang mempercayakan dan memberikan kepada setiap anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan yang memiliki usaha, terus Tuhan berkati kedua belah tangannya. Sehingga apapun yang dikerjakan di tengah-tengah usahanya, tetap Tuhan akan menyatakan penyertaan dan berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah usahanya. Terima kasih Tuhan, yang bekerja pun demikian. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berkati kedua belah tangannya. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Berkati apapun yang dilakukan di luar sana. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri, Tuhan sertai dan dampingi anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam belajar, sehingga semua anak-anak kami dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, bahkan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Hamba mengucap syukur atas pertolongan Engkau khusus bagi Pak Weli, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Hamba melihat apa yang dialami oleh Pak Weli. Ini adalah bukti kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini adalah bukti Engkau mengasihi orang yang mencintai-Mu Tuhan. Pakai terus sepanjang hidupnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Vina. Tuhan berkati apapun yang menjadi kerinduannya. Satu hal kami percaya, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Itulah sebabnya Tuhan, teguhkan imannya, kuatkan imannya. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Luciana, kami melihat dan bahkan hamba telah bercakap-cakap tadi, sungguh luar biasa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memberkati kandungannya. Kami percaya di balik ini semua ada rencana yang Tuhan, sebab Luciana akan melahirkan anak-anak ilahi yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Begitu juga untuk Ibu Novi, dalam waktu yang dekat ini akan melahirkan kedua anaknya. Tuhan, satu hal yang hamba mohon, Tuhan Kau berkati kandungannya.
Tuhan nyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Teguhkan hatinya. Kami terlalu yakin dengan pertolongan Tuhan akan melahirkan sempurna dan dalam keadaan baik. Bahkan anaknya pun semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia. Berikan ketentraman bagi bangsa kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Itulah sebabnya Tuhan, berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih lagi Tuhan, berikan hati yang bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia, sehingga para pemimpin kami dapat mengelola bangsa kami dengan bijaksana, sehingga bangsa kami Indonesia tetap berada dalam situasi yang aman, tentram, sebab di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, mata-Mu Tuhan tertuju kepada bangsa kami Indonesia. Tangan Tuhan Yesus sendiri terangkat dan terarah bagi bangsa kami. Sebab di tengah-tengah bangsa ini, kami anak-anak-Mu di Indonesia berdoa tiada penanti bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya, dan sukacita Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.